Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai pembahasan yang baru, yaitu mengenai masalah rahan. Rahan itu apa sebenarnya? Ya kan, tentunya di dalam pembahasan kita akan bahas tentunya dalam pertemuan kita kali ini ada pembahasan definisi, ada pembahasan syarat-syarat daripada rahin atau orang yang memberikan rahan, dan murtahin orang yang menerima rahan, dan juga syarat-syarat terjadinya atau tahakkuk rahan dan tidak tahakkuknya. Jadi syarat-syarat terjadinya atau tahakkuknya rahan, insyaallah dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas pembahasan yang tadi disebutkan. Ada pembahasan yang pertama adalah mengenai masalah ta'rif atau definisi daripada rahan. Definisi daripada rahan itu saya coba definisikan dengan misal. Ketika misalnya seseorang itu berhutang kepada pihak kedua, maka ketika berhutang, seorang yang berhutang tersebut atau yang meminjam hutang tersebut itu memberikan barang atau menitipkan barang kepada pihak yang memberikan hutang kepadanya, ini pihak memberikan piutang kepadanya, berupa barang sebagai jaminan, berupa barang sebagai jaminan di dalam masalah ini, kan? Dan jaminan tersebut dinamakan rahan, gitu. Orang yang berhutang tersebut dinamakan rahin, yang memberikan rahan. Orang yang menerima rahan dan yang memberikan hutang kepada pihak yang berhutang itu namanya murtahin. Murtahin di sini dalam masalah ini. Jadi rahin, murtahin dan rahan itu atau marhun itu, rahan atau marhun itu adalah bendanya yang dijadikan jaminan di dalam masalah ini. Adapun di dalam masalah syarat-syarat daripada rahin atau orang yang berhutang atau yang memberikan rahan dan murtahin orang yang menerima hutang, menerima jaminan tersebut, murtahin itu syarat-syaratnya 4 atau 5 lah kalau kita lihat. Syarat-syaratnya ada 5. Pertama adalah akal, baligh, yang pertama adalah baligh, orang yang sudah umur baligh. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah dalam masalah ini adalah ikhtiar, yang tidak ada paksaan. Yang selanjutnya adalah qasad, yang keempat adalah qasad, ini adanya niat, tujuan yang jiddi, yang benar-benar bukan main-main. Dan yang kelima adalah bukan mahjur alaih atau bukan orang yang dilarang untuk menggunakan hartanya. Ini 5 syarat untuk rahin ataupun murtahin, gitu. Nah, di dalam masalah ini bahwa kalau anak kecil, gimana anak kecil? Oleh walinya tentunya, Nah, sekarang kalau misalnya syarat-syarat terjadinya penjaminan tersebut atau rahan tersebut apa? Kalau kita lihat ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sighahnya atau lafadznya untuk disahkannya rahan. Dalam masalah ini bahwa tidak ada sighah atau lafadz khusus, lafadz apa saja dalam bahasa apa saja, tetapi yang bermaksud untuk bermaksud jiddi untuk memberikan rahan atau menerima rahan. Contoh seperti misalnya rahan apa saja, misalnya ini benda, misalnya ini HP atau ini mobil misalnya, karena hutang saya dijadikan jaminan di tangan Anda misalnya, gitu. Jadi itu dengan lafadz apa saja atau dengan sighah apa saja, dengan bahasa apa saja bisa dilangsungkan, gitu. Dan rahan atau marhun atau benda yang dijadikan jaminan tersebut bisa di sisi murtahin, itu yang pada awalnya aslinya, bisa juga di sisi rahin, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dititipkan ke rahin juga, tapi itu jaminan, atau tapi pada intinya adalah di sisi murtahin, itu yang seharusnya di sisi murtahin, tapi bisa di sisi rahin pun itu tidak menjadi masalah. Itu syarat yang pertama, yaitu sighatur rahan atau lafadznya rahannya tersebut itu dengan bahasa apa saja,
dengan bentuk apa saja, yang penting bisa sampai maksudnya kepada jaminan tersebut atau kepada penyerahan barang jaminan yang dibahas. Yang kedua adalah qabd wal iqbad. Qabd wal iqbad adalah serah terima. Serah terima di dalam masalah ini ya menerima ya, artinya ibaratnya mendapatkan, misalnya serah terima itu misalnya ini mobile atau ini mobil diserahkan kepada murtahin, itu serah terima. Ini qabd, jadi diterima, diambil gitu. Di atas tangannya kalau misalnya kalau mobile, kalau HP misalnya di atas tangannya, itu maksudnya itu qabd wa iqbad, itu demikian maksudnya. Jadi harus adanya qabd wal iqbad. Tetapi bisa saja misalnya dengan izin daripada murtahin seperti yang pernah dibahas sebelumnya, ketika adanya qabd wa iqbad dengan izinnya bahwa rahan tersebut di sisi rahin, itu tidak menjadi masalah, tetapi dengan izinnya. Gitu. Jadi ini qabd wa iqbad salah satu syarat ya. Kalau misalnya tidak ada qabd wal iqbad atau serah terima, maka penjaminan atau rahan tersebut tidak disahkan. Adapun syarat-syarat daripada marhun atau tadi syarat-syarat terjadinya rahan, syarat terjadinya penitipan atau penjaminan. Sekarang adalah syarat-syarat marhun atau syarat-syarat rahan itu sendiri atau syarat-syarat barangnya. Syarat-syarat barangnya apa saja? Tentunya kita harus memperhatikan daripada syarat tersebut, karena kalau syaratnya tidak terpenuhi bisa mengakibatkan batalnya rahan atau bisa menyebabkan batalnya penjaminan tersebut atau akad jaminan tersebut. Yang pertama di dalam masalah ini harus ain atau harus benda, bukan manfaat. Kalau manfaat itu tidak bisa dijadikan jaminan di dalam masalah tersebut. Akan tetapi kalau misalnya piutang dan hutang bisa dijadikan jaminan. Yang kedua adalah harus dimiliki. Jadi benda barang tersebut harus dimiliki. Kalau misalnya milik orang lain, maka tidak bisa dijadikan jaminan gitu. Yang selanjutnya adalah imkanul qabd atau bisa diserah terima atau bisa diterima. Kalau misalnya jaminan adalah kuda-kudanya adalah lari entah kemana, maka tidak bisa di dalam masalah ini. Yang selanjutnya adalah muayyan. Jadi sesuatu itu harus muayyan. Tidak boleh misalnya kita mengatakan misalnya salah satu mobil saya misalnya, itu tidak bisa. Itu tidak muayyan. Muayyan itu adalah ini mobil saya dijadikan misalnya jaminan. Itu namanya muayyan. Jadi yang pertama adalah ain, tidak bisa manfaat. Yang kedua adalah mamluk atau sesuatu yang dimiliki. Yang ketiga adalah imkanul qabd. Yang selanjutnya adalah muayyan. Itu daripada syarat-syarat daripada marhun. Jadi kita sudah menyebutkan syarat rahan dan juga kita sudah menyebutkan syarat marhun atau rahan atau benda itu sendiri. Nah, yang selanjutnya insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang hubungannya dengan rahan di dalam kesempatan dan waktu selanjutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.